Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ariadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis kompetensi teknis guru SD 411. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya, dan boleh di-share ke teman atau sanak saudara Anda yang saat ini akan mengikuti tes PPK Guru SD. Beberapa kabar, formasi sudah keluar dan pendaftaran dimulai hari ini tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli. Jadi waktunya tidak terlalu lama, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bagi Anda yang ingin bergabung belajar bersama di grup Telegram PPK Guru SD, link grupnya ada di deskripsi video ini juga. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu saudara dalam menulis soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam kegiatan di bawah ini, kecuali yaitu yang D, merumuskan kompetensi dasar soal. Ini kecuali ya. Nah, di sini kisi-kisi penulisan soal HOTS ini bertujuan untuk membantu dalam penulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam 4 hal. Yang pertama yaitu memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, jadi tidak semua KD itu bisa, jadi memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Yang kedua, memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji. Ini jelas, jadi materi pokoknya harus berkaitan dengan KD yang akan diuji. Yang ketiga, merumuskan indikator soal. Dan yang terakhir adalah menentukan level kognitifnya. C1, C2, C3, C4 itu. D yang tidak termasuk adalah merumuskan kompetensi dasar soal, karena KD atau kompetensi dasar soal ini sudah ada pada buku guru. Soal nomor 2. Ujang adalah murid kelas 3 SD. Dari kelas 1, Ujang mengalami kesulitan belajar karena belum mampu untuk membaca. Pada saat ulangan, Ujang mendapat nilai di bawah KKM. Guru kelasnya melakukan remedi kepada Ujang, tetapi sampai akhir semester Ujang belum juga mendapat nilai di atas KKM. Langkah apa yang dilakukan Pak Guru kepada Ujang? Jawabannya adalah pembelajaran remedial terhadap Ujang dihentikan. Mengapa dihentikan? Karena pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang. Jadi tidak hanya 3 kali, tapi bisa berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Jadi tidak hanya 3 kali, tapi bisa berulang-ulang. Batasnya kapan? Sampai akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial bisa membantu peserta didik mencapai KKM, remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Pendidik tidak dianjurkan memaksakan untuk memberi nilai tuntas sesuai KKM kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Jadi jika sampai akhir semester ini tidak bisa membantu untuk mencapai KKM, maka pemberian nilai atau pembelajaran remedialnya dihentikan. Dan pendidik tidak dianjurkan, tapi biasanya kan diberi minimal KKM. Soal nomor 3. Pak Tony mengajar kelas 5 SD. Dalam pembelajaran peserta didik tidak terlalu aktif. Setelah dilakukan penilaian harian, ternyata semua peserta didik tidak bisa mendapat nilai di atas KKM. Pelaksanaan remedial apa yang tepat untuk ilustrasi di atas? Jawabannya adalah yang A, yaitu pemberian pembelajaran berulang dengan metode dan media yang berbeda. Jadi jika satu kelas itu remedial semua, maka metodenya harus diganti dan medianya, dan dilakukan pembelajaran berulang. Berarti ada yang salah dari metode atau media yang digunakan oleh guru. Ini pembelajaran ulang dengan metode dan media. Pembelajaran dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran ulang dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian tes atau pertanyaan. Soal nomor 4, pembelajaran remedial dilakukan berulang kali sampai peserta didik mencapai KKM. Jika pembelajaran pengayaan dilakukan, jawabannya adalah yang B, hanya sekali. Jadi kalau yang remedial itu berulang kali sampai akhir semester, tetapi jika pengayaan ini hanya sekali.
Pengayaan biasanya diberikan segera peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian, hanya sebagai tambahan ilmu saja. Soal nomor 5, berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah, jawabannya adalah yang C, yaitu keterlibatan penuh peserta didik dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini mendorong keterlibatan penuh dan berbasis pengalaman otentik bisa diterapkan untuk beragam disiplin ilmu, dan dalam hal ini kita bersama-sama akan menyusun rancangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini adalah keterlibatan penuh oleh peserta didik. Ciri khas dari pembelajaran PJBL atau berbasis proyek ini adalah dihasilkan suatu produk sebagai bentuk hasil belajar PJBL dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Untuk soal nomor 6 dan 6, 7 dan 8 ini ada skema. Ini ada angka 1, 2 dan 3. Pada skema penilaian sikap yang ditunjuk angka 1 yaitu ini berarti observasi guru kelas. Nah, penilaian sikap itu ada 2 penilaian utama dan penunjang. Sedangkan soal nomor 7 pada skema penilaian sikap yang ditunjuk angka 2 yaitu observasi guru agama dan PJOK. Untuk yang 8 pada skema penilaian sikap yang ditunjuk angka 3 yaitu yang C, penilaian diri dan penilaian antar teman. Untuk pembahasannya ini, jadi penilaian sikap ada 2, ada penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama ini dilakukan oleh guru kelasnya. Ini bisa pada saat pembelajaran, bisa di luar pembelajaran. Dan ditambah observasi guru mata pelajaran. Kalau di SD kan kebanyakan agama dan PJOK, boleh pelajaran lain juga. Ini pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran juga. Sedangkan hanya sebagai penunjang, itu sebagai konfirmasi saja. Itu yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi penunjang ini diperlukan guru hanya untuk konfirmasi apakah benar seperti itu, sebagai pembanding saja. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan di bawah. Yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang diuji, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, dapat dibuatkan soal, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Dari pernyataan di atas yang termasuk syarat-syarat kisi-kisi yang baik adalah nomor yaitu 1, 4, dan 5. Jadi syarat kisi-kisi yang baik yaitu yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Soal terakhir nomor 10, integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen yaitu yang D, tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Jadi RPP yang mengintegrasikan PPK ada pada komponen tujuan pembelajaran dan deskripsi langkah-langkah kegiatan pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kuis yang lain ada di 2 video di atas ini, bisa diklik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.